الصلاة والسلام على النبي الخاتم محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين. Jamaah sekalian, shaimin, shaimat, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini di hari ke-10 bulan suci Ramadan kita masih diberikan Allah nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, sehingga dapat kita hadir di rumah Allah ini untuk menyempurnakan rangkaian ibadah Ramadan. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa pula kita kirimkan ke riwayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri teladan, contoh ideal dan idaman bagi kita sebagai umatnya dalam semua kehidupan. Terlebih-lebih di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan kita semakin dapat mengenal, mencinta dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga kelak kita insyaallah akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, topik kita pada siang hari ini adalah tentang semua karena dosa kita. Ini macam vonis banyak-banyak. Tapi kita ini semua divonis berdosa. Tapi sebenarnya begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah, petaka, bencana yang menimpa kalian melainkan karena dosa kalian. Wa ya'fu an katsir. Sebetulnya Allah masih maafkan efek akibat dari dosa-dosa kalian. Banyak yang Allah tutup. Salafun salih mengatakan, kalaulah dosa-dosa kita disingkap oleh Allah, kita akan menemani jalan yang berbudi. Saking banyak dosa. Wa ya'fu an katsir. Tapi Allah tutup, Allah maafkan, Allah ampuni, Allah hapuskan kebanyakan dosa. Allah tutup, tak disingkap. Kalau disingkap, ayat lain mengatakan, walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabat aydihim ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Kalaulah Allah hukum siksa manusia karena dosa-dosanya, maka takkan ada yang tersisa dari binatang melata. Dibinasakan sama Allah karena saking banyaknya dosa-dosa. Walakin yu'akhiru ila ajalin musamma. Tapi Allah tunda sampai waktu yang Allah tentukan. Kenapa ditunda? Allah tunggu kita bertobat. Allah tunggu kita kembali kepada Allah. Allah tunggu kita ingat Allah, minta ampun kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala
fil lail liyatuba musii'un nahar wa basata yadahu fil nahar liyatuba musii'ul lail. Allah kita ini sangat sayang. Maka seringkali Allah sematkan kata Ghafur dengan Rahim. Ghafur artinya Maha Pengampun. Setelah dia ampuni, Rahim, Maha Penyayang. Anak kita bersalah, kita hukum, kita pukul, bahkan kita nasihati. Setelah itu kita sayang, kita kasih jajan. Begitulah Allah, dan tamsilan bagi Allah jauh lebih dahsyat. Allah mungkin belum langsung menghukum kita, walaupun Allah tidak suka, Allah marah, Allah ampuni, kita tunggu, kita ditunggu sama Allah untuk minta ampun, bertaubat kembali kepada Allah, lalu Allah percaya. Bahkan ada orang berdosa maksiat, durhaka kepada Allah, tak sholat, tak puasa, muslim, tak mau melakukan perintah Allah, bahkan lalu dengan semua larangan Allah, tetap Allah sayang. Allah kasih dia nyawa. Nyawa, ruh, inilah yang paling mahal dalam hidup. Kalau nyawa ruh sudah dicabut sama Allah, selesai kehidupan. Cukup dengan nyawa tidak. Allah kasih dia rezeki, Allah kasih dia uang, harta, makanan, keluarga, dan seterusnya. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita yang sering kali berusaha atau maksiat atau taksir, lalai dalam kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di bulan suci Ramadan, supaya kita lebih banyak-banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah, bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa indahnya hidup kita selama Ramadan ini. Kita bisa sholat di waktu masjid, bahkan malam disambung dengan qiyamul lail, tarawih, zikir, tahajud, sahur, tilawatul Quran, tadarus Quran, zikir, dan seterusnya. Itulah yang sebetulnya diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang senantiasa melakukan dosa maksiat, bahkan berlebihan dalam maksiat, durhaka kepada Allah, melampaui batas, kembalilah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah. La taqnatu min rahmat. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus harap dari Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa kita. Bila syirik, Innallaha yaghfiru adz-dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Satu-satunya dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dosa syirik, menduakan Allah, menyekutukan Allah. Apa maknanya menyekutukan Allah? Dia menyembah Allah tapi meminta kepada selain Allah. Dia percaya Allah tapi juga percaya kepada yang lain. Dia rajin sholat tapi rajin juga datang ke dukun. Dia rajin minta kepada Allah tapi juga rajin minta kepada sesajen, kepada jin dan seterusnya. Allah tak suka itu. Selain itu Allah Innahu wal ghafur. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jamaah sekalian, shahidin shahidat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa solusi dari semua dosa-dosa kita ini? Solusinya cuma satu. Al-'audatu ila Allah, kembali kepada Allah. Surah Al-Imran yang akrab dengan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa salah satu ciri orang bertakwa itu bukan berarti tak pernah berdosa, tak pernah maksiat kepada Allah, pernah, tapi sikapnya beda. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum.
wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegera, kejar, bersaing, berlomba untuk meraih ampunan maghfirah. Wa jannah, baru surga. Artinya Allah Maha tahu kita ini kan sempurna, banyak dosa, banyak apa, banyak maksiat, banyak durhaka, banyak lalai. Maghfirah. Kalau sudah dapat maghfirah wa jannah, baru surga. Macam mana surganya? Arduhas samawati wal ardh. Surga luasnya seluas langit dan semua lapisannya, dan bumi semua lapisannya. Wow, itulah luas. Uiddat lil muttaqin. Disediakan Allah untuk orang-orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis saraa, yang rajin berinfak, berderma di jalan Allah. Lalu berikutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang kalau berbuat dosa maksiat, kekejian sekali. Apakah dia berzina, mohon maaf, berjudi, minuman keras, fahisyah. Fahisyah itu akbarul dzunub, dosa paling besar namanya fahisyah. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Innahu kana fahisyah, zina itu keji. Artinya apa keji? Diingkari fitrah manusia. Itu pekerjaan binatang. Fahisyah, ini bahasa Allah. Wasa'a sabila, itu adalah jalan terburuk. Kalau berketurunan, menikah, ada ikatan keluarga. Fahisyah, al-ghalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri. Ketika kita berbuat dosa mata, dosa lisan, dosa tangan, apa itu sebetulnya kita sedang menzalimi diri. Orang-orang bertakwa ketika mereka melakukan dosa maksiat, menzalimi diri mereka, apa yang mereka lakukan? Dzikirullah, ingat Allah. Dan ini perlu hidayah dan taufik. Tak semua orang Allah sadarkan seperti itu. Bahkan ada orang Allah larutkan dia dengan maksiat, bahkan Allah beri dia dunianya. Itu disebut dengan istidraj. Dia maksiat kepada Allah, hartanya diberikan sama Allah. Sebetulnya Allah sedang memburu siksa. Kalau tidak di dunia, maka dia sedang ditunggu azab alim syadid azim, alhamdulillah, di akhirat. Alhamdulillah, fastaghfiru lidzunubihim. Nah, orang-orang bertakwa ini kalau sudah berdosa maksiat kepada Allah, ada tergantung dengannya. Kenapa? Karena ada iman ini. Iman inilah yang membuat kita ingat Allah. Ketika kita ingat Allah, minta ampun, kembali kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, karena tidak ada yang mengampuni dosa selain Allah. Begitulah sikap orang-orang yang bertakwa. Berdosa tapi istighfar. Berdosa taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Imam Hasan Al-Basri rahimahullah kana salafun salih. Peminat ulama Hasan Al-Basri terkenal sebagai ulama yang sufi, al-abid, al-alim. Setiap permasalahan kaumnya selalu ditanya kepada Imam Hasan Al-Basri. Suatu ketika ada orang yang kebunnya paceklik, lalu datangi Hasan Al-Basri. Wahai imam, tuan syekh, wahai ulama, ustaz, bahasa kita, saya kondisi macam ini. Tolong berikan saya nasihat. Apa kata beliau? Istaghfirillah, minta ampun sama Allah. Datang lagi orang miskin, saya miskin, makan pun sulit, berikan saya nasihat. Apa kata beliau? Istaghfirillah, minta ampun sama Allah. Datang lagi orang
nggak punya anak, ingin punya anak, dikasih nasihat. Apa nasihatnya? Istighfar, minta ampun. Datang lagi orang tukang penjual pengusaha bangkrut, dikasih nasihat, nasihatnya sama istighfar. Orang-orang heran, semua masalah solusinya istighfar. Musim kemarau, krisis, istighfar. Bangkrut, miskin, gak punya anak, istighfar. Apa kata Imam Hasan al-Basri? Hada ma qultuhu ana. Ini bukan yang saya bilang. Hada ma qalahu Allah Ta'ala. Ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kepada kaumnya supaya mereka minta ampun. Nabi Nuh ini nabi yang sangat panjang umurnya, ratusan tahun beliau. Tapi kaumnya adalah kaum yang sangat durhaka, hanya sedikit yang beriman. Sampai-sampai saking marahnya Allah disuruh buat bahtera kapal untuk menyelamatkan kaum yang beriman. Nabi Nuh sabar, disuruh istighfar. Apa kata kaumnya? Kalau padahal Nabi Nuh bilang, yursilis sama alaikum bid'ah. Kalau kalian istighfar, minta ampun kembali kepada Allah, Allah akan turunkan air dari langit ketika kering kemarau. Bukan dibalik. Ketika kita tak butuh hujan, turun hujan, banjir, itu azab, itu peringatan dari Allah. Tapi ketika kita kemarau kering, turun hujan, itulah nikmat. Cukup tak wa yumdidukum bi amwal? Allah berikan kalian harta dengan istighfar. Allah kayakan kalian. Wa bani, dan anak-anak keturunan. Modalnya istighfar. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Allah akan suburkan kebun-kebun dan Allah akan suburkan sungai-sungai. Apa maknanya ini? Allah akan berkahi kerjaan, Allah akan berkahi usaha dengan istighfar. Subhanallah. Faqala ahad as-salaf as-salih, ma nazala al-bala'u illa bi-dhanb wa la rufi'a illa bi-tawbah. Tidaklah bala, krisis, musibah, petaka turun melainkan penyebabnya adalah dosa. Dan dosa, musibah, petaka akan dicabut oleh Allah karena. Maka di sini ulama menyimpulkan tiga. Satu namanya ada wal maut. Ya, penyakit itu adalah dosa manusia. Sekali kita bermaksiat, berdosa, kita sedang mengundang penyakit. Lalu apa obatnya? Al-istighfar, minta ampun kepada Allah. Itulah ad-dawa. Obatnya minta ampun kepada Allah. Wasyifa, penawarnya supaya tidak datang lagi petaka itu, at-taubat ila Allah. Taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin hidup kita damai, nyaman, kita harus sering-sering istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan taubat. Apa beda istighfar dengan taubat? Istighfar ini bahasa hati. Dia merasa dipantau oleh Allah sehingga dia minta ampun kepada Allah. Terlalu banyak nikmat yang diberikan Allah, dan ketika dia maksiat, dia minta ampun kepada Allah. Taubat ini keyakinan dari iman, azam, tekad pula kembali kepada Allah dan tak akan mengulang dosa-dosa. Maka sahabat radhiyallahu alaihim ila ra'a athar maksiyatihi la'ahu fi dabbatihi. Para sahabat bersama-sama
sampai-sampai melihat efek pengaruh dosa maksiatnya ada pada kendaraan. Pengaruh maksiat dosa itu ada dalam kehidupan kita. Itu bermakna Allah sayang sama kita. Allah tak biarkan kita larut dengan dosa maksiat. Kita maksiat hari ini, tiba-tiba anak kita melawan kita. Ingat Allah, jangan-jangan karena dosa. Kita maksiat, kita berdosa, tiba-tiba kendaraan kita mogok. Jangan salahkan kendaraannya. Ingat Allah, minta jangan-jangan kita berdosa. Begitulah kehidupan salafus saleh. Apa maknanya? Selalu mengittiham, menuduh dirinya yang taksir kepada Allah. Kalau itu athar maksiati fi rahilati mugabbat. Kita harus merasakan bahwa kalau kita bermaksiat durhaka kepada Allah, berbuat dosa, efeknya akan ada dalam kehidupan kita. Termasuk mungkin keluarga, pekerjaan dan seterusnya, masyarakat. Jamaah sekalian, shaimin-shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa syarat-syarat kita taubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa? Di bulan suci Ramadan, salah satu karakter hebatnya Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan ampunan. Tadi dalam hadis Rasulullah katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengepakkan sayapnya di malam hari, mengepakkan tangannya, meluaskan tangannya untuk menerima taubat hamba-hambanya yang berdosa di siang hari. Dan begitu juga di siang hari Allah buka tangannya. Adakah yang mau minta ampun kepada kata Allah supaya bertaubat minta ampun orang-orang yang berbuat dosa di malam hari? Allah kita ini maha baik, maha pengampun. Syarat-syarat istighfar, minta ampun dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama an-nadam, menyesal. Dan ini idiomnya adalah hati. Nah, bulan suci Ramadan sesungguhnya kita sedang menata. Mulainya dari mana? Mengosongkan perut. Bukan dari yang haram syubhat saja, yang halal pun kita kosongkan perut. Siang Ramadan. Ketika perut kita kosong, pikiran akan sehat, akal akan sehat. Karena petaka manusia, puncak kejahatan keburukannya adalah perut. Ketika perut dipenuhi oleh yang haram syubhat, maka akalnya pasti rusak. Dan otomatis hatinya juga pasti sakit. Tapi kalau perutnya dikosongkan dari yang haram syubhat, akalan yang halal, insya Allah akalnya akan sehat. Macam kita sekarang fokus, serius, samping fokusnya ngantuk. Ini akalnya sehat karena perutnya kosong. Gak mikirin sarapan, gak mikirin makan siang, gak mikirin jajan, fokus. Kita sedang diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala harus fokus serius. Macam kita di sekolah, di kampus, kalau ujian serius. Walaupun seriusnya nyampe, yang penting apa? Serius, fokus. Begitulah ujian kita di hadapan Allah Subhanahu. Ketika akal kita sehat, insya Allah akan sehat. Perut kosong, akal sehat, insya Allah hati akan sehat. Ketika hati ini sehat, maka ruh, nilai-nilai iman akan bisa masuk ke dalam hati. Iman itu gak bisa masuk melalui perut, gak bisa masuk melalui akal, dia bisa masuk melalui hati. Nah, Ramadan ini sesungguhnya ini adalah pesta pora amal soleh, bukan orang Islam. Ya ayyuhalladzina yang dipanggil Allah ada orang beriman. Pada hari ke-10 hari ini sudah banyak orang yang tak puasa. Awal puasa dia masih malu-malu makan di pinggir jalan. Warung awal puasa itu tersikap dari bawah sedikit. Tengah puasa sudah setengah.
Sekarang buka-buka yang dipanggil yang punya, yang hatinya punya. Sesungguhnya Ramadan ini disebut syahrul maghfirah adalah momentum membersihkan hati. Minta ampun kepada Allah Subhanahu. Semua dimensi, semua nomenklatur, semua unsur kebaikan ada pada Allah. Rasulullah katakan, ya baghil khair aqbil, wahai para pencari surga, berindu amal saleh, berindu surga, sambut Ramadan dengan amal saleh. Wa ya baghil syarr aqsir, wahai pelaku maksiat yang gemar melakukan dosa, lupa kepada Allah, berhenti. Kalau engkau melakukan amal saleh, pahalanya berlipat. Dan sebaliknya kalau engkau melakukan dosa maksiat, dosanya juga berlipat. Jangan coba-coba. Jadi istighfar ini minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah menyesali perbuatan. Yang kedua, al-iqla', mencabut dosa-dosa. Apa dosa kita? Dosa lisan, dosa tangan, dosa mata, dosa hidup, dosa perut, dosa kemaluan dan seterusnya. Cabut, lepaskan semuanya. Sesungguhnya itulah inti puasa, mengendalikan hawa nafsu, bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Kalau cuma menahan lapar dan dahaga, orang kafir juga sanggup. Operasi besar wajib puasa. Kalau tidak puasa 10-12 jam, batal operasi. Bagi orang beriman, bukan hanya mengosongkan perut, menahan lapar dan dahaga, tapi bisa menjadi tubuh jadi puasa, mulutnya jadi puasa. Imam Malik rahimahullah, Malik bin Anas, muassis al-madhhab al-Maliki, muridis mazhab Maliki rahimahullah, kana idza dakhala Ramadan aghlaqa abwab al-ilm wa insyaghala bil-Qur'an. Imam Malik rahimahullah kalau sudah masuk bulan suci Ramadan menutup semua majlis-majlis ilmu, pengajian. Jadi beliau punya majlis ilmu, tafsir, hadis, fikih, semuanya selama Ramadan itu. Padahal menuntut ilmu banyak. Kemana beliau? Insyaallah menyibukkan diri dengan Al-Quran. Tidak bisa dilakukan 24 jam bersama Al-Quran. Kalau dengan yang wajib pun dituntut, maka kita seharusnya contoh. Jangan kita melakukan hal sia-sia. Seharusnya habis sholat kalau tidak mengerti baca Quran. Ada waktu baca Quran, siang baca Quran, malam baca Quran. Kenapa? Bi ayatina antuma wa man ittaba. Hanya dengan Al-Quran, hanya dengan ayat-ayat Allah kita akan menang dunia sampai akhir. Semua perhiasan dunia semua tinggal kecuali dengan Al-Quran. Yang ketiga, al-azm, tekad bulat. Penyesalan membuahkan melepaskan diri dari semua dosa-dosa, termasuk persahabatan. Baru didukung dengan azm, tekad bulat. Jangan balik lagi di sini. Jangan lagi balik ke lingkungan yang jahat ini, ke komunitas yang maksiat ini. Azam, tekad bulat, dan itu perlu iman, perlu spirit, perlu doktrin sugesti. Di mana itu ada ajaran Al-Quran? Al-Quran biasa didapat. Al-Quran ini bukan hanya kitab suci yang dibaca, lalu dia doktrin sugesti, spirit, inspirasi, ruh baru, semangat dalam hidup. Kenapa Rasulullah SAW Ramadan pun bisa berperang? Karena ada kembali semangat. Lalu kenapa kita ketika Ramadan lemah, letih, lesu, loyo? Ruhnya yang bukan. Di mana ruh itu ada? Gaza Palestina takut sampai hari. Bahkan mereka tidak ada makanan untuk berbuka, tapi mereka punya ruh baru. Ada ruh, ada nyawa, spirit, doktrin, sugesti. Kenapa? Harus bertahan. Kalau tidak, kebongkaran akan bertahan. Harus bertahan. Kalau tidak, Gaza akan jatuh.
Dan Allah sudah berjanji, antum berwajib, kalian pasti menang. Di ujung perang ini, di ujung cerita dunia ini, al-aqibatu lil-muttaqin. Terakhir, jika ada hak manusia yang kita berusaha maksiat berhak kepada Allah dalam hal itu, istirnal kembalikan. Kalau ada hak yang kita ambil yang bukan hak kita, barang, uang, dan seterusnya, dikembalikan. Baru taubat istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada harta yang kita ambil tapi tidak kita kembalikan, lalu kita istighfar, taubat kepada Allah, kita menyesal, kita bertekad tapi tidak kembalikan, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala lalu mati syahid, masih ada tanggungan utang dengan manusia, ruhnya ditanggung. Itu utang. Utang itu tercatat. Bagaimana dengan merampas, maling, mencuri hak orang? Istirnal, kembalikan sebelum kita beri. Tak dapat orangnya, cari ahli warisnya. Tak dapat ahli warisnya, cari sampai dapat. Tak dapat juga, balik ke masjid, cari ke rumah, cari kotak infak, berazam di depan Allah. Allah utang sekian, terlalu banyak besar begini, ku ambil, curi dari yang dulu. Cukup kamu saksi. Aku sudah capek mencari orang yang punya hak ini, tak ketemu. Infak di jalan, itu bukan lagi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sememangnya apa yang kita lakukan di muka bumi ini, itulah yang kita panen esok hari. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan sekecil sebesar apapun, pasti akan dia panen hasilnya besok. Dan sebaliknya, siapa yang melakukan keburukan, dosa maksiat sekecil sebesar apapun, pasti akan dia panen juga hasilnya besok. Nah, orang-orang beriman Allah inginkan selalu memanen hasil-hasil kebaikan. Dan Ramadan adalah momentum bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah indahnya. Kalau bukan karena Ramadan, nampaknya hidup kita hampa. Setelah sebulan nampaknya kita selalu mengejar terobsesi, terorientasi kepada dunia. Satu bulan Allah khususkan bagi kita untuk mengejar akhirat, memastikan satu kursi surga kita pun di sisi yang sama. Kita pastikan jangan sampai ada bangku kita di neraka. Di mana kita cari di bulan suci Allah? Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta ampun. Di mana kita berada? Salafus saleh katakan al-istighfar fil turuqat wa fil aswaq wa fil madain wa fil khuruj wa fil mayadin. Istighfar itu bukan hanya setelah sholat. Di jalan-jalan istighfar, di pasar istighfar, di kantor istighfar, di lapangan istighfar. Kenapa? Di sini banyak berdoa. Kalau di masjid, saya memang kita sedang khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nuansa masjid inilah yang mau kita bawa di luar masjid. Macam mana caranya? Istighfar, perbanyak istighfar. Rasulullah SAW istighfar 70 ila 100 marrah. Beliau sudah diampuni Allah, sudah dijamin masuk surga, pun demikian istighfarnya sampai 70 sampai 100 kali setiap hari. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini bisa kita manfaatkan untuk menggugurkan dosa-dosa kita dan untuk memanen amal-amal soleh kita dengan istighfar, minta ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya dan taubat dan nasuha, kembali kepada Allah dengan taubat yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan demikian insyaallah kita semua husnul khatimah dan kelak kita akan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila salah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Ada namanya tanasuk, ada namanya ta'awun. Tanasuk korelasi antara ta'awun, kontradiktif antara. Yang ini bukan ta'awun tapi tanasuk.
ayat pada surah yang tadi saya bacakan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Berarti di sini ada apapun dosa yang punya. Ya, ayat berikutnya, innallaha la yaghfiru. Sesungguhnya tak mengampuni ayyushraka bihi, kalau kalian syirik menyebutkan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi selain syirik Allah, ini sebetulnya bukan tahu. Yang satu sifatnya umum, mutlak, bahwa yang ini sifatnya khusus, muqayyad kan. Jadi semua dosa yang diampuni Allah, tapi ada istisna, pengecualian. Apa itu? Syirik. Kenapa syiriknya tadi? Karena syirik ini langsung berhubung kait dengan zina. Zina, hubung kait kita dengan perempuan. Narkoba, hubung kait kita. Judi, manusia. Mencuri, manusia. Membunuh, manusia. Tapi syirik langsung berhubungan. Masa Allah yang kasih kita nyawa rezeki, lalu kita minta kepada Allah, dan inilah dosa jadi yang diingkari oleh Islam. Apa kata orang jadi? Ma na'buduhu illa liqarribuna ila Allah zulfa. Ini pembenaran orang-orang musyrik. Dan sekarang ini banyak orang-orang seperti ini. Kami tak menyembah patung berhala selain untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kami tak datang kepada dukun, kepada paranormal, orang pintar. Kenapa disebut orang pintar? Kalian datang orang dukun. Jadi orang dukun ini. Jangan dukun itu. S1, S2, jangan dukun itu. Kalau dia S1, S2, dia pensiun jadi. Dan jangan dukun itu ke masjid. Sholat pun jangan. Kalau dukun, masalah Indonesia itu pelik banget. Kalau dukun rajin nyawa, dia pasti mencuri. Nah, masalah syirik jadi dia di sini. Mereka mengakui Allah, rezeki itu dari Allah, mereka sembah Allah, tapi wasilahnya melalui patung. Sekarang banyak orang kayak gitu. Dia rajin sholat, rajin berdoa, asal sakit dukun, nggak punya anak dukun, handphone hilang dukun, padahal dukun baru kemarin kehilangan dompet, belum ketemu. Datang kehilangan handphone, diramal. Apa kata Allah Subhanahu? Wala yuflihu sa'iru haitsu. Bosnya dukun itu namanya tukang sihir. Tukang sihir dukun itu kenapa Allah benci? Karena mereka menjualkan Allah, minta kepada jin. Itu pasti dukun, sihir, pelet, mantra semua, kecuali ruqyah syariah. Kalau khatamah jimat itu adalah mendoakan minta bantuan kepada selain Allah. Itu jin. Pasti Allah nggak suka itu. Sekali iyyaka na'budu wa iyyaka, ketika kita dari sholat yang menyembah kepada Allah, minta tolongnya, minta ampun hanya sama Allah. Masalah kita sakit, hilang, semuanya tak punya atas, ya itu urusan Allah. Bukankah hukum iman mengatakan al-iman bil qadri khairihi wa syarrihi? Kita harus beriman kepada takdir ketentuan Allah, baik dia baik maupun buruk. Menurut kita punya anak, menurut Allah betul. Dan ingat, ujian itu adalah momentum kita untuk senantiasa ingat kepada Allah. Boleh jadi kita miskin, bangkrut, atau ada krisis masalah, Allah ingin kita ingat. Mungkin kalau kita dikayakan oleh Allah, kita lupa.
tanasub bainal ayat. Ahli tafsir itu memang sangat luar biasa kalau cerita tafsirnya. Dia ada tafsir bin nas, ada tafsir maudu'i tematik, ada tafsir analitik. Nah ini saya masuk kepada tanasub antara ayat. Jadi ada yang sifatnya mujmal, mutlak, luas, secara umum Allah akan disebut. Tapi nanti diingat ada pengecualian apa itu syirik Allah. Apa jenis syirik ini Allah sampainya wallah. Baik, ada lagi bapak ibu apanya khidmat bapak masih main khidmat betul buat jika tidak ada doa ya. Stop. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abiduka wa nahnu 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'na. Nabu'u bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innaka la yaghfiru dhunuba illa anta ya ghafur ya rahim. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa salih a'malina wa tammim taqsirana innaka antas sami'ul 'alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. حبب إلينا الإيمان والقرآن وزينهما في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.